Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bersama Laras Tahira lagi nih. Apa kabar kamu di sore hari ini? Sebelum mulai kita salam khas podcast dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Podcast ini hadir di beberapa platform. Jadi jangan lupa dikabarin teman-temannya nih. Kalau sore hari ini kita live dari Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan kita juga seperti biasa masih membagikan voucher buat kamu nih, 300.000 totalnya masing-masing untuk 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp100.000 untuk voucher belanjanya. Nah, buat kamu yang bisa memberikan quotes terbaik mengenai tema di hari ini. Tapi jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @partaiperindo. Kita hari ini punya tema yang menarik teman-teman ya. Jadi tema kita untuk di sore hari ini adalah pengaruh akuntansi manajemen terhadap pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Cocok nih buat budak-budak corporate biasanya nih kalau anak-anak millennials bilangnya ya, untuk menyaksikan podcast ini sampai akhir ya. Untuk itu membahas hal tersebut sudah hadir di studio podcast kita. Tamu spesial kita, beliau ini adalah Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Sosial DPD Partai Perindo Kabupaten Bekasi. Ada Bapak Wirajega Nur Hasan. Selamat sore. Hai. Aku panggilnya Bapak atau Mas nih? Bapak kali ya, Bapak karena ya? biasa Bapak. Karena udah terbiasa dipanggil Betul. Pak Wira ya? Betul. Pak Wira aja, oke. Kabar baik ya Pak Wira ya? Seger banget kayaknya nih sore ini datang ke studio nih. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Masih kegiatan sehari-hari, masih ngajar di salah satu universitas. Sebagai dosen swasta, juga, sebagai dosen, oke. Selain itu saya juga sebagai konsultan tax dan accounting di satu perusahaan PMA di daerah Cilengsi. Oh, berarti itu kesibukan di samping kegiatan-kegiatan yang ada di Partai Perindo ya? Betul. Oke. Betul. Nah ini kan kegiatannya cukup padat ya Pak Wira ya? Iya. Ngajar lah, terus di perusahaan juga lah. Iya. Waktu itu kenapa tertarik untuk bergabung bersama Partai Perindo? Ini menarik nih. Bergabung dengan Partai Perindo artinya kita bergabung dengan kita masuk ke dalam sebuah partai ya. Jadi ini awalnya karena kegelisahan saya sebagai seorang putra daerah. Saya kelahiran Bekasi. Bekasinya Bekasi ujung sekali, sudah dekat ke Kerawang, lebih dekat ke Rengas Dengklok. Saya tuh lihat kampung saya sendiri, merasa bahwa kampung saya itu tidak ada yang mewakilkan. Tidak ada ketokohan di sana. Sehingga saya pikir kayak nggak dihargai. Kampung saya ini kayak nggak dihargai oleh orang-orang sekitar. Akhirnya yang lucu sekali, ada pembangunan jalan. Jadi sekitar 200 meter jalan itu putus tanpa ada pembangunan lagi. Hampir 1 tahun sudah tidak ada pembangunan lagi, dan saya nggak tahu sampai kapan. Dan saya pikir itu bisa terjadi karena memang tidak ada yang dihargai di sana. Jadi ya sudah begitu aja. Kalau seandainya di sana ada orang yang berpolitik, ada setidaknya dewan yang duduk di legislatif, itu pasti akan ada yang dilihat, oh sini tuh ada dewan, jangan sampai ini sampai ke blow up sama yang lain. Seperti itu. Itu alasan saya. Terus yang kedua, saya juga bukan termasuk orang yang enak atau nyaman atau terbiasa berbicara politik di warung-warung kopi ya Mbak. Saya panggil Mbak aja ya. Nggak senyamannya aja Pak Wira. Baik. Saya bukan orang yang nyaman kalau bicara di warung kopi atau di pinggir jalan. Sama lah seperti kemarin waktu ada 0102 ya Mbak Laras ya. Temen sama temen ngobrol di warung kopi tapi ujung-ujungnya bisa berantem. Dan itu saya pikir lucu sekali, untuk apa? Bahkan kalau di orang Betawi bilang yang kayak gitu tuh ngerebutin pepesan kosong, nggak ada artinya. Lu mau ngomong sampai mulut berbusa juga nggak bakalan kesambung suaranya. Kecuali kalau memang lu ikut partai, maaf saya ngomongnya kayak gitu. Kalau memang lu ikut partai terus masuk ke dalam legislatif, suara lu akan didengar. Nah itu yang saya lakukan. Saya pengen masuk ke partai sebagai kendaraan untuk bisa masuk ke legislatif. Kalau saya sudah ke legislatif, suara saya akan bisa didengar. Betul. Apa keluhan, apa kendala atau apa yang diinginkan oleh
orang-orang sekitar saya, oleh orang-orang yang ada di kampung saya, itu pasti akan tersalurkan. Saya pikir begitu, Mbak Laras. Dan alasan kenapa saya harus masuknya Partai Perindo ya, padahal banyak partai. Baik, betul. Kalau menurut pakar politik, ada namanya Pak Adi Prayitno. Adi Prayitno itu rekan badminton saya. Dan beberapa kali kayaknya diundang sama Inews. Jadi dia bilang, alasan orang masuk partai politik itu biasanya atau memilih partai politik itu karena 3 alasan. Yang pertama, karena kelihatan nih partai ini bekerja. Kayak kita suka lihat lah, ada satu partai kalau ada bencana atau ada apa gitu rame-rame pasti kucuk nuncepin bendera dia. Padahal belum tahu dia kerja atau enggak, pokoknya bendera aja kelihatan kerja kayaknya tuh. Ntar lagi ada di daerah mana, ada bencana, ada apa, tanah longsor, dikucuk-kucuk pluk gitu. Seolah-olah dia kerja, tapi nggak tahu dia kerja atau enggak ya. Nah akhirnya orang, oh iya kelihatan nih partai ini kerja. Saya nggak perlu sebut lah, saya nggak perlu sebut itu partai apa. Mungkin di sini sudah banyak yang tahu sama partai itu. Terus alasan kedua, kenapa orang milih partai atau mau bergabung sama partai, biasanya karena ketokohan. Ada beberapa partai yang saya lihat memang benar juga nih, ada partai semua kader-kadernya pakai artis. Sampai akhirnya itu ke blow up sama artis dan ramai partainya dia. Maju partainya dia. Nah, alasan ketiga kenapa orang bergabung sama partai, karena suka bagi-bagi ke masyarakat. Nah, Partai Perindo sudah melakukan itu. Sekarang gerobak partai yang paling banyak ya cuma Perindo yang punya. Nah, alasan itulah kenapa saya harus gabung ke Partai Perindo. Dan satu lagi yang paling penting, Mbak Laras, saya masuk ke Partai Perindo karena ternyata Perindo mempunyai misi mensejahterakan masyarakat dan percepatan pendidikan. Nah, itu sesuai dengan saya karena saya merasa saya bisa duduk seperti sekarang ini, saya bisa menjadi dosen yang awalnya hanya seorang anak petani, nggak punya apa-apa, bahkan bermimpi untuk jadi sarjana pun kayaknya sulit. Tapi kok bisa saya menjadi dosen? Nah, salah satunya karena pendidikan. Nah, Partai Perindo mengusung pendidikan itu. Saya sangat suka dengan Perindo, oleh karena itu saya langsung masuk Perindo. Berarti memang bisa dibilang sejauh ini Partai Perindo memang literally bergerak dengan aksi nyata ya. Betul. Dengan aksi nyata, karena Pak Wira sendiri merasakan begitu. Ya, betul. Nah, ini menarik sih karena nanti juga kita akan, lebih tepatnya saya akan menanyakan kepada Pak Wira nih, sudah sejauh apa nih Partai Perindo membuat program-program sampai sekarang. Tapi nanti itu disimpan dulu karena kita balik lagi nih ke tema awal ya Pak Wira ya. Dan karena dari tadi kita di awal tadi kita sudah membahas mengenai akuntansi manajemen dan akuntansi finansial. Tapi yang pasti itu ada bedanya. Nah, mungkin di awal ini Pak Wira boleh menjelaskan perbedaan dari akuntansi manajemen dan juga akuntansi finansial seperti apa? Baik. Tadi saya bilang ya, saya berasa lagi di sidang. Karena temanya tuh agak-agak galak gitu ya. Padahal sebenarnya kita ngobrol santai aja. Karena ini yang menonton juga generasi Z dan juga milenial, yang pastinya mungkin sekarang ini pas banget nih lagi ada di jurusan manajemen nih gitu, akuntansi. Kalau di sini kru ada nggak nih yang masih kuliah? Ini nih anak-anak magang kita nih. Oh, oke. Mahasiswa yang seperti ini yang jadi mahasiswa saya. Saya itu memang spesialis untuk kelas karyawan. Nah, karena saya terlahir memang dari kuliah D3, S1 sampai S2, saya jalani waktu saya masih kerja. Jadi hari biasa saya kerja, weekendnya saya kuliah. Jadi terus semangat nih buat di sini siapa Mas Rehan ya. Mas Rehan semangat ya, sama teman-teman yang lain juga. Ini Celi mau nyusun. Nyusun apa nih? Tesis atau skripsi? Skripsi ya, semangat ya. Kalau Pak dosen gitu, semangat ya. Sisanya kerjain sendiri ya. Ini ada yang jurusan ini nggak, manajemen akuntansi di sini? Nggak ada. Nggak apa-apa, ini kita jadi ini baru pelajaran baru nih, wawasan baru. Baik. Kalau ditanya apa sih bedanya akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan? Bedanya gini ya. Kita bicara tidak terlalu teoritis aja ya, yang kita sehari-hari aja biar sama-sama ngerti. Karena tadi ditanya nggak ada yang jurusan manajemen juga. Betul. Jadi kalau akuntansi manajemen itu kalau dilihat dari waktu,
akuntansi manajemen itu lebih kepada masa depan, sementara akuntansi keuangan itu lebih kepada masa lalu. Saya juga sering banget ngingetin mahasiswa saya terutama ya. Kalau mahasiswa nggak saya hiraukan. Kenapa saya ya banyak pesan ke mahasiswa saya. Karena bilang gini, kalau cewek-cewek banyak yang boros mungkin ya? Bukan. Oh, bukan juga. Jadi gini, kalau ada laki-laki sebagai akuntan terus nikah dengan perempuan, itu saya agak serem. Kenapa? Karena akuntan itu kan selalu melihat ke masa lalu. Akhirnya apa? Apa yang terjadi kesalahan sekarang pasti dia akan buka-buka tuh lembaran yang belakang. Nah, dia harus ngorek-ngorek tuh kesalahan orang. Nah, bayangkan kalau tadi siapa? Maaf, Sally punya suami sebagai seorang akuntan, punya salah sekarang. Nah, bisa 1 tahun 2 tahun ke belakang sampai 5 tahun ke belakang kan dikorek gitu. Dan itu bahaya. Dunia percintaan ini ya, akuntansi ini ya. Tapi kalau seorang akuntansi manajemen nggak gitu. Ketika Sally salah sekarang dirangkul. Oh, salah ya. Ya sudah, ayo kita perbaiki, kita koreksi, yuk kita ke depan. Nah, itu dia. Dari sekarang berarti kalau mau cari calon manajemen akuntansi manajemen aja. Ya, cuma gitu. Dilalahnya adalah waktu saya bicara seperti itu, saya menjabat sebagai manajer keuangan. Aduh. Berarti memang bicara sesuai fakta gitu loh. Jadi tahu, udah tahu. Istri saya mungkin senyum. Tapi itu nyata ya? Betul. Jadi memang kalau akuntansi keuangan itu ya kerjaannya adalah ngorek-ngorek masa lalu. Apa sih yang salah, apa sih yang kurang dari masa lalu. Ketika kita melihat ke depan, kita harus buat apa nih di masa depan, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, berapa biaya yang kita harus keluarkan. Kalau kita keluarin biaya sekian, maka penjualan harus sekian. Kalau penjualan harus sekian, berarti kita harus ada ekspansi ke sini. Itu adalah yang bekerja akuntansi manajemen. Gitu. Tapi berdasarkan beberapa ahli akuntansi, katanya di Indonesia ini malah lebih banyak untuk di finansialnya dibanding untuk yang manajemennya sendiri. Ini betul nggak, Pak Wira? Kita ini orang sosial ya, kita ini orang ekonomis, kata Adam Smith. Kita ini seorang ekonomis, bahwa kita selalu mencari sesuatu yang menguntungkan kita. Betul. Mengeluarkan pengorbanan yang sangat kecil untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, seorang akuntansi keuangan sekarang itu sudah banyak sekali yang mengakomodir, dan memang pemerintah pun mewajibkan setiap perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan. Jadi bisa dipastikan setiap perusahaan pasti akan mengeluarkan laporan keuangan setiap tahunnya. Oleh karena itu nggak mungkin ada satu perusahaan, apalagi perusahaan besar, nggak ada akuntansi keuangannya. Betul. Tapi mungkin aja perusahaan nggak punya akuntansi manajemen. Mungkin. Nah, karena memang dia dibilang dibutuhkan ya. Enggak, dibilang enggak dibutuhkan ya, dia juga megang peranan penting. Padahal kalau kita punya akuntansi manajemen, itu sangat membantu kita untuk menentukan keputusan untuk masa depan. Iya. Begitu, Mbak Laras. Untuk perusahaan sendiri sejauh apa tuh akuntansi manajemen ini berpengaruh gitu terhadap keputusan perusahaan? Gini, contoh ya, saya tidak perlu sebutkan merek dari produk ini. Ada sebuah perusahaan es krim dari Singapura. Dia mau ekspansi marketnya ke Indonesia, tapi dia harus bersaing dengan es krim yang sudah ada di Indonesia. Pilihannya adalah dia harus membuat pabrik di sini untuk bisa menghasilkan produknya. Karena kalau tidak membuat pabrik, bagaimana mungkin dia bisa menjual produknya? Begitu kan? Atau pilihan kedua, dia harus impor barang dari Singapura ke Indonesia. Dan itu pasti butuh izin-izin yang ribet. Nah, seorang akuntansi manajemen harus mampu mencari solusi atas ini. Apa solusinya? Harus dicari tahu lah. Kalau kita bangun pabrik, beli tanahnya berapa? Bangun gedungnya berapa? Gitu kan? Nanti SDM-nya bagaimana? Itu harus dipikirkan. Nah, ketika sudah selesai itu, berapa sih ROI yang didapatkan? Berapa sih return on investment yang kita dapatkan, atau BEP-nya sampai berapa tahun, gitu kan? Itu panjang.
Akhirnya alih-alih perusahaan ini mau jualan es krim, dia malah sibuk membangun pabriknya doang, gitu kan. Kayaknya habis waktu, habis energi untuk membangun pabrik. Nah, sebagai akuntansi manajemen, kita harus mampu nih memberikan solusi kepada perusahaan. Oke, kalau gitu saya hitungkan ini berapa. Nah, saya akan compare bagaimana kalau ini kita maklon. Kita maklon ke perusahaan es krim yang sudah ada di Indonesia. Kita kasih pekerjaan itu ke mereka. Dengan seperti itu, kita minta perusahaan itu tolong buatkan saya es krim dengan merek saya. Nanti diambil. Akhirnya apa? Dia hanya fokus kepada penjualan dia, tanpa harus memikirkan produksi, tanpa harus memikirkan yang lain. Begitu, Mbak. Nah, dari situ nanti kita bisa akumulasi berapa biaya yang kita keluarkan untuk maklon, berapa biaya yang kita keluarkan untuk membangun gedung. Yang mana nih yang lebih menguntungkan? Kalau yang maklon lebih menguntungkan, maklonlah kita pilih. Kalau memang membangun gedung yang menguntungkan, yang membangun gedunglah yang kita pilih. Nah, itu adalah peranan dari akuntansi manajemen salah satunya. Oke, artinya memang sumber-sumber data dari akuntansi manajemen juga dibutuhkan. Tapi kan itu artinya nggak satu-satunya data yang dibutuhkan dong, Pak Wiraya. Pasti ada sumber lain yang mendukung itu. Betul, ada. Tapi kalau saya secara pribadi, karena berpengalaman di bidang ini, saya pikir keputusan atau rekomendasi yang dimiliki atau dikeluarkan oleh akuntansi manajemen ini sudah cukup valid. Kalaupun memang ada studi-studi yang lain, masalah sosial, masalah lingkungan dan lain sebagainya, itu mungkin beda lagi ya. Tapi kalau untuk saat ini, kalau untuk masih skala kecil, saya pikir akuntansi manajemen sudah cukup menjawab kegalauan dari perusahaan. Oke. Nah itu dia ya. Tapi untuk di Partai Perindo sendiri nih, Pak Wiraya, kalau kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan gitu yang akan dilakukan oleh pastinya bidang ekonomi dan sosial ya, dari DPD Partai Perindo Kabupaten Bekasi khususnya, itu ada apa-apa aja sih? Seperti yang saya sebutkan tadi ya, di kita tuh bulan ini sudah sudah memberikan santunan berupa gerobak Perindo. Ini untuk UMKM ya? Ya, bulan ini sudah 2 gerobak yang diberikan. Di bulan Oktober ini? Oktober ya. Di bulan Oktober itu cukup membantu ya secara ekonomi. Gitu kan, membantu roda ekonomi, membantu anggota-anggota kita seperti itu. Kalau untuk kegiatan yang lain, Perindo DPD Bekasi masih seputar disibukkan oleh verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Mbak. Jadi kita masih disibukkan oleh itu, ya mudah-mudahan kita berharap kita berjuang sekuat tenaga dengan tim agar kita lolos menjadi peserta pemilu nanti di 2024. Semoga. Amin. Tapi sejauh ini dari isu yang Pak Wira rasakan pada saat itu akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama Partai Perindo ini, sudah lebih terasa bedanya nih, khususnya untuk di Bekasi sendiri ya? Ya, berasa sekali ketika Perindo yang awal-awalnya hanya dipandang sebelah mata, ketika sudah melakukan aksi nyata, sepertinya Perindo mulai dilirik oleh beberapa, terutama anak muda ya, anak muda sangat antusias dengan Perindo ini. Gitu. Program-program yang diluncurkan oleh Perindo juga sepertinya kekinian banget. Salah satunya podcast ini. Kalau kita lihat kayaknya partai-partai yang lain sekarang mulai ada, nyaris nggak ada ya podcast seperti ini. Dan ini di Partai Perindo lah satu-satunya podcast seperti ini. Untuk mendekatkan kepada kaum milenial dan juga Gen Z ya. Kalau kita juga masih bermuda lah istilahnya begitu ya. Masih bisa membahas hal-hal yang kekinian gitu. Betul. Kedepannya mungkin Pak akan ada program apa lagi nih khususnya dari Pak Wira dan juga tim untuk di bulan November atau mungkin kedepannya seperti apa? Ya, kalau di bulan November kita masih fokus ke tadi ya, ke administratif masih dan administratif ya? Itu ya. Sama kita menjaring calon-calon legislatif yang potensial terutama dari putra-putra daerah. Itu dia. Mungkin berangkat dari cerita yang tadi seperti Pak Wira ya.
perhatian dengan daerahnya sendiri, ya kenapa enggak gitu loh. That's why ini berkaitan juga dengan Partai Perindo, teman-teman. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate sekali ya dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo makanya tadi seperti Pak Wira sampaikan juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Jadi konvensi rakyat ini adalah penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga tentunya DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Tinggal kunjungin aja websitenya di www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau bisa langsung download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau tinggal scan barcode yang tadi tertera di layar ya. Dan buat teman-teman yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, tungguin pengumumannya di minggu depan. Pastinya cuma ada di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wira sudah memberikan banyak sekali share dan semoga memberikan insight yang banyak. Sama-sama Mbak Lara. Untuk teman-teman milenial dan juga generasi Z yang menyaksikan tayangan ini sore ini atau kapanpun deh waktu yang kamu lagi nonton ini ya. Tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Saya Laras Tahira, mohon pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo.